juga oleh Jokowi katanya 2 periode itu bisa baik kerjanya. Kampanye terbaik itu adalah bukan kemudian meminta mantan presiden mendukung dari jauh-jauh hari. Pastikan kerja Anda baik, pastikan program Anda delivered, pastikan bahwa flagship Anda kemudian diterima oleh masyarakat. Tugas relawan kan harusnya seperti itu, bukan kemudian meminta kepada Dewan Pembina utamanya untuk kemudian mendukung. Mau dengan cara apapun, kalau programnya tidak berjalan tidak akan terpilih. Tapi kalau program berjalan, dia akan terpilih dengan sendirinya. Tugas relawan adalah mengisi kekosongan itu. Ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, ketika program tidak terimplementasi dengan baik, berikan masukan. Dari tadi saya nggak mendengar apa yang kemudian keluar dalam konteks menjelaskan program Prabowo Gibran. Dan catatan lagi loh, teman-teman relawan sudah diberikan kesempatan dapat jatah. Ada yang kemudian ditangkap KPK, ada yang kemudian dianggap tidak capable dan kemudian diganti. Padahal dua-duanya itu berasal dari relawan yang menggunakan nama Jokowi. Artinya nama besar Jokowi kemudian dianggap oleh Pak Prabowo tidak capable, harus diganti. Satu lagi kemudian ditangkap oleh KPK. Jangan sampai ke depan teman-teman merasa ikut berkontribusi dalam kampanye, ikut bagian dalam kekuasaan, berakhir anti klimaks seperti itu. Itu aja. Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Yunarto Wijaya, pengamat politik, dan juga Yogi Triwardana, Waketum Bara JP. Mas Yogi, jadi intinya apa sebenarnya tujuan dari dukungan terhadap arahan dukungan terhadap relawan untuk 2 periode ini? Apakah nantinya 100% akan diikuti oleh relawan? Ya tentu, tentu. Jadi Pak Jokowi ini kan, kalau bagi kami kan ini Pak Jokowi ini pembina utama ya. Dukungan arahan terkait 2 periode ini juga kan hasil dari diskusi kita ke beliau, dan beliau sampaikan ini bentuk komitmen beliau terhadap Pak Prabowo. Ini bentuk komitmen Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bahwa ini tetap harus bersatu. Kalian relawan kawal, bantu tugas-tugasnya Pak Prabowo, isi kekosongan-kekosongan yang bisa kalian lakukan. Tingkatkan profesionalisme dan lain-lain. Nah, ini tentu dalam sama halnya dengan arahannya Ketua Umum kami, dan ini sudah digaungkan. Bagaimana kita mensosialisasikan program-program pemerintah, bagaimana kita melawan narasi-narasi adu domba di media-media sosial. Nah, ini yang kita sedang lakukan sekarang. Baik, lalu Mas Toto, arahan dukungan ini benarkah memang untuk kepentingan bangsa atau semata-mata hanya untuk kepentingan politik? Saya nggak usah jawab lah, itu jelas sekali kok jawabannya. Tapi yang saya harapkan teman-teman relawan ini, kenapa sih nggak fokus aja pada masalah bangsa, bukan bicara mengenai 2029. Teman-teman bantu dong, supaya kemudian pemerintah bisa menjawab kenapa ada 5.000 anak yang keracunan dari anggaran yang kemudian sangat besar disediakan oleh negara. Tahun depan akan ada 335 triliun baru diketok kemarin DPR. Bagaimana memastikan legasi Prabowo yang didorong juga oleh Jokowi katanya 2 periode itu bisa baik kerjanya. Kampanye terbaik itu adalah bukan kemudian meminta mantan presiden mendukung dari jauh-jauh hari. Pastikan kerja Anda baik, pastikan program Anda delivered, pastikan bahwa flagship Anda kemudian diterima oleh masyarakat. Tugas relawan kan harusnya seperti itu, bukan kemudian meminta kepada Dewan Pembina utamanya untuk kemudian mendukung. Mau dengan cara apapun, kalau programnya tidak berjalan tidak akan terpilih. Tapi kalau program berjalan, dia akan terpilih dengan sendirinya. Tugas relawan adalah mengisi kekosongan itu. Ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, ketika program tidak terimplementasi dengan baik, berikan masukan. Dari tadi saya nggak mendengar apa yang kemudian keluar dalam konteks menjelaskan program Prabowo Gibran. Dan catatan lagi loh, teman-teman relawan sudah diberikan kesempatan dapat jatah. Ada yang kemudian ditangkap KPK, ada yang kemudian dianggap tidak capable dan kemudian diganti. Padahal dua-duanya itu berasal dari relawan yang menggunakan nama Jokowi. Artinya nama besar Jokowi kemudian dianggap oleh Pak Prabowo tidak capable, harus diganti. Satu lagi kemudian ditangkap oleh KPK. Jangan sampai ke depan teman-teman merasa ikut berkontribusi dalam kampanye, ikut bagian dalam kekuasaan, berakhir anti klimaks seperti itu. Itu aja. Ya itu saran yang baik. Ya. Saya lihat Mas Toto kan memberikan saran yang baik kepada kami relawan. Dan kami ya relawan Bara JP konsen terhadap hal-hal yang begitu. Kita nggak dukung kok kalau orang memang
nggak bener ya sikat. Malah kita nggak suka juga orang yang pakai nama relawan Jokowi melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah ini juga kita nggak mendukung yang dalam konteks-konteks yang begitu, kita nggak mendukung. Oke, berarti setuju untuk mendukung programnya dulu, baru nanti setelah itu baru nanti Pilpres 2029 atau ini akan menggerakkan dukungan lagi? Nah ini dua hal yang beriringan maksud saya. Jadi konsolidasi relawan terkait bagaimana kita merebut hati rakyat, bagaimana kita mengawal program-program apa yang dicanangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini dua hal yang memang beriringan, Mbak. Ini harus sejalan sehingga cita-cita Prabowo yang kita harapkan Prabowo Gibran 2 periode ini pasti terlaksana. Oke. Kita optimis untuk itu. Oke, jadi beriringan nih Mas Soto. Jadi selain memang membantu atau menyukseskan program-program yang telah dicanangkan, tapi tetap juga bersiap untuk di 2029. Tapi jangan melampaui Pak Prabowo sendiri, baik itu relawan Jokowi ataupun Jokowinya sendiri. Kenapa tadi saya ingatkan Pak Prabowo sudah memberikan rambunya, kerja dulu. Jangan bicara mengenai pemilu. Yang dilakukan oleh teman-teman relawan dengan sudah berbicara 2029 melampaui Pak Prabowo dalam dua hal. Satu, Pak Prabowo masih kerja, lalu kemudian sudah didorong untuk kemudian maju lagi. Yang kedua, Pak Prabowo punya hak sebesar-besarnya sebagai presiden incumbent dan warga negara memilih siapapun yang nanti jadi wakilnya. Jangan melampaui Pak Prabowo juga ketika belum memutuskan, sudah disebutkan pasangannya sudah pasti Gibran. Itu saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Yunarto Wijaya, pengamat politik, dan juga Yogi Triwardana, Waketum Bara JP telah bergabung di The Prime Show. Tentu kita berharap semua apapun keputusannya untuk kepentingan bangsa negara Indonesia. Terima kasih pemirsa telah bergabung di The Prime Show. Saya Fazilah Karisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.